COVID-19 bukanlah suatu penghalang untuk meraih cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, berdiri pada posisi kami sebagai tim kontra yang tentunya kami menolak mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring merupakan solusi untuk efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga, saya akan mengelaborasi argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua, dan di sini saya akan membawakan dasar hukum yang menjadi landasan kami berargumentasi. Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran daring yang memanfaatkan sistem jaringan internet hanya akan menambah kesulitan dalam proses pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, di mana hal ini dialami oleh peserta didik maupun oleh pendidik itu sendiri, yang seharusnya kita sudah terbebas dengan COVID-19 seperti yang telah disampaikan pembicara pertama, ditambah lagi dengan kendala-kendala yang dialami. Ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tetap mempertahankan sistem pembelajaran daring. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumentasi saya yang pertama adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan jika kita tetap terikat dengan suatu sistem pembelajaran yang sama sekali tidak ada efektivitasnya. Dewan Juri yang terhormat, selain itu juga saat ini kita telah menerapkan sistem kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu merupakan suatu wujud pembelajaran yang lebih fleksibel sehingga menciptakan kultur belajar yang lebih inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dewan Juri yang terhormat, di sini dengan sistem kurikulum ini maka peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara nyata di lapangan dengan melakukan magang ataupun kegiatan-kegiatan kewirausahaan lainnya. Kemudian argumentasi yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, dari segi perguruan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa tridharma perguruan tinggi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban dari suatu perguruan tinggi untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian argumentasi yang ketiga, dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 telah menyatakan juga bahwa perlu dilakukannya sistem pembelajaran tatap muka dengan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Selain itu juga dalam undang-undang ini, dalam surat edaran ini telah mengamanatkan agar diberikan suatu kekhususan bagi daerah yang memiliki kondisi geografis tertentu untuk melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya juga akan memberikan suatu komparasi antara sistem pendidikan konvensional dan sistem pendidikan sekarang. Dalam sistem pendidikan konvensional, media yang digunakan dalam pembelajaran hanyalah papan tulis. Bahan-bahan ajaran yang digunakan adalah buku-buku secara fisik, tidak memerlukan internet ataupun HP. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut tidak salah sama sekali. Berbeda dengan sistem pendidikan yang sekarang, segala sesuatu harus diakses lewat internet. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami bukannya tidak sepakat dengan penggunaan teknologi, tetapi kami sangat menyayangkan jika hal ini dipaksakan dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itulah di sini saya akan memberikan suatu gambaran skenario terburuk jika kita tetap bertahan dengan sistem pembelajaran daring. Yang pertama, dari segi pemahaman dan kesiapan itu sendiri. Yang pertama, dari segi pemahaman, di sini peserta didik tidak akan mampu memahami materi-materi karena modul pembelajaran hanya dikirimkan lewat classroom dan dituntut untuk belajar sendiri. Selain itu juga dari segi kesiapan oleh pendidik itu sendiri dalam hal menggunakan media-media online untuk melakukan pembelajaran daring, mereka tidak siap. Contohnya saja kami di Sumba, Dewan Juri yang terhormat, masih banyak guru-guru dari tingkat SD, SMP hingga SMA yang berada dalam kondisi lanjut usia sehingga mereka tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembelajaran daring dengan menatap media elektronik tersebut karena mereka telah mengalami penurunan penglihatan. Dewan Juri yang terhormat, selain itu juga yang kedua, hal yang akan terjadi di mana karena tidak adanya pendampingan orang tua
media-media elektronik. Di sini anak-anak mereka dengan bebas menggunakan teknologi tanpa didampingi orang tua, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam hal yang salah. Bisa saja mereka mengakses video porno ataupun memain game. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut akan merusak mental mereka, bahkan fisik mereka. Contohnya dalam hal penurunan penglihatan itu sendiri. Oleh karena itu, kami akan menawarkan dua solusi. Yang pertama, perlu dilakukannya sistem pembelajaran tatap muka atau luring Dewan Juri yang terhormat, yang diikuti dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan secara berkala, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan Dewan Juri yang terhormat. Selain itu juga menata ruang kelas sedemikian rupa agar tidak berhimpitan. Selain itu juga di situ jika adanya peserta didik dalam jumlah yang banyak, maka akan dibagi dalam 2 kelas ataupun lebih, diikuti dengan jadwal pembelajaran yang jelas Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, kami menginginkan agar pemerintah melakukan pemerataan dalam hal pembangunan, seperti pembangunan tower, pengadaan listrik ataupun fasilitas-fasilitas pendukung untuk mengakses internet Dewan Juri yang terhormat. Hal ini yang perlu diperhatikan untuk meraih tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kembali lagi kami menegaskan bahwa kami tidak sepakat dengan mosi yang telah diberikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saat ini saya sebagai pembicara penyimpul akan memberikan kesimpulan kami terkait dengan mosi yang diberikan. Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring merupakan solusi untuk efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi, dan kami berada pada posisi yang kontra. Dewan Juri yang terhormat, kasus COVID-19 memberikan banyak sekali dampak baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan hal ini tentunya memberikan suatu hal yang harus diinstruksikan oleh WHO, yaitu dengan membatasi kerumunan massa. Dan instruksi dari WHO ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, dengan mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 di dunia pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, surat edaran ini menginstruksikan untuk dilakukan pembelajaran tanpa tatap muka atau online, dan sistem ini dikenal dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan suatu kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka atau online. Sayangnya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan status quo yang kami paparkan, bahwa ternyata pembelajaran daring memberikan banyak sekali dampak baik bagi guru, siswa maupun dosen dan mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, pada tingkat TK sampai SMA, ternyata mereka susah sekali beradaptasi dengan sistem yang baru ini, di mana mereka tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, bahkan mereka tidak bisa memahami materi dengan baik. Dan yang ketiga, mereka tidak bisa dipantau langsung oleh guru bagaimana perkembangan mereka. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, ini juga memberikan kendala pada bidang perguruan tinggi, yaitu tidak tercapainya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, kedua, penelitian dan pengembangan, dan ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, kami meyakini bahwa kendala yang kami paparkan tentang status quo ini telah mewakili daerah-daerah di luar Pulau Sumba, khususnya di luar Pulau Jawa, dan ini merupakan suatu sistem yang tidak solutif dan tidak efektif sama sekali. Dewan Juri yang terhormat, adapun ditinjau dari segi ekonomi dan sosiologis, bahwa ternyata sistem ini memberikan banyak sekali kendala. Yang pertama, di bidang ekonomi, nyatanya sarana dan prasarana yang tidak memadai ternyata memberikan dampak juga terhadap proses pembelajaran daring ini, sehingga menjadi tidak efektif. Dan yang kedua adalah kuota internet, di mana ada perbedaan antara kuota internet yang di luar Pulau Jawa dan di Pulau Jawa. Apalagi seperti kami di Sumba, kuotanya itu sangat mahal, dan ini membuat untuk ambil golongan-golongan yang ada dari bawah kalangan bawah mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran daring. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya dari segi sosiologis, pembelajaran daring ini memberikan banyak sekali dampak. Yang pertama, kurangnya relasi antar warga sekolah, antar warga masyarakat, dan yang kedua yaitu krisis identitas, dan yang ketiga adalah banyak sekali dari kami yang tidak memahami pembelajaran apabila dilakukan pada saat daring dibandingkan pada saat luring. Dewan Juri yang terhormat, tingkat pemahaman kami lebih cepat ketika dilakukan proses pembelajaran secara luring dibandingkan pembelajaran secara daring.
Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, para pendidik di Pulau Sumba, rata-rata mereka adalah orang tua atau lanjut usia yang tentunya sangat susah mengoperasikan teknologi. Begitupun dengan siswa, jangankan mengoperasikan teknologi, Dewan Juri yang terhormat, memiliki handphone saja mereka tidak mempunyai. Dan yang berikut, Dewan Juri yang terhormat, dari segi sosiologis bahwa ternyata pembelajaran daring ini akan menghambat di mana siswa dan siswi maupun mahasiswa dan mahasiswa lainnya untuk bertukar pendapat. Dewan Juri yang terhormat, ada pun skenario terburuk apabila pembelajaran daring ini terus dilakukan. Yang pertama yaitu peserta didik tidak mampu memahami materi yang diberikan. Yang kedua, peserta didik tidak siap beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Dan yang ketiga adalah para peserta didik ini sangat sulit untuk mengoperasikan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis pun Menteri Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2022 yang mengamanatkan untuk dilakukannya pembelajaran secara tatap muka tetapi taat prokes. Sehingga kami dari tim kontra memberikan solusi terbaik kami. Yang pertama, dilakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga mengupayakan agar seluruh masyarakat, agar seluruh lapisan warga pendidikan sudah melakukan vaksinasi sampai dosis ketiga, kecuali untuk mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan yang kedua, perlu dilakukan pemerataan pembangunan dalam hal ini listrik, tower, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung akses internet sehingga mendukung proses pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, untuk itu kami tetap berdiri pada posisi kontra dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring merupakan solusi untuk efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sehat Indonesia.